Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Alderheide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mas Nuratul Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang, kelas 162A. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi saya pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, proses, dan produk. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dan kebutuhan murid. Nah, apa yang harus dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan kemudian melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian yang kedua yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya atau multiple intelligence, kemudian pengaruh budaya dan lingkungannya. Kemudian cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid bisa dilakukan dengan mengamati perilaku murid atau mengidentifikasi pengetahuan awal. Kemudian juga bisa mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, kemudian berbicara dengan guru, murid sebelumnya, kemudian membaca raport murid sebelumnya, dan bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid bisa melalui dengan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Nah, ketiga itu adalah termasuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten berkaitan dengan yang kita ajarkan, meliputi materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Penyampaian materi secara berbeda dalam pengorganisasian tanpa mengubah standar kurikulum. Kemudian, diferensiasi proses adalah kegiatan yang melibatkan murid berlatih untuk memahami dan memaknai konten dengan cara yang dijalankan secara berbeda sesuai dengan gaya belajarnya.
Kemudian juga diferensiasi produk adalah berupa bukti hasil yang dipelajari dan dipahami murid dengan menunjukkan produk hasil belajar yang beragam sesuai pengembangan potensi murid. Nah, selanjutnya bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Nah, koneksi antar materi yang bisa saya simpulkan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, dan juga 1.4 sampai 2.1 adalah sama-sama pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga menciptakan profil belajar Pancasila. Dan untuk lebih rincinya, keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini adalah modul 1.1 dan juga keterkaitan dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Maka guru penggerak menuntun murid merdeka belajar melalui mewujudkan kepemimpinan dalam diri murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid dapat melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas dahulu sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me?